begitu kudusnya, sebelum mengadakan hubungan suami istri, berdoa dahulu. Anda pikir kalau pasangan suami istri yang ke gereja bareng-bareng pegangan tangan, salam damainya cipika-cipiki. Romo Yosef tahu di Filipina, umat Filipina itu kan tidak seperti umat kita, sopan-sopan. Umat Filipina kalau ke gereja, ibu-ibunya ke bawah, ke atas. Dan duduk percis di depan kita. Kita mau berkata, inilah tubuhku. Kok tubuhku jadi... Dan teman-teman Filipina saya kalau udah memeluk, waduh, hi father, how are you? Rapat, erat, dan padat. Sehingga saya berpikir ini saya lama-lama di Filipina bisa keluar, kata saya. Saya mengatakan, udah nggak mau lagi dipeluk, ndak. Sehingga saya kalau ada teman-teman, hi father, how are you? Enough. We just shake my hand. It's enough. Why father? We are hug in Christ, hug in Christ, kata. You have no problem, I have big problem, kata saya itu. Jadi apa yang mau saya katakan, Bapak Ibu, demi proyek Allah, jangan pernah coba-coba melawan setan, digoda-goda. Ingat doa kita, jangan masukkan ke dalam pencobaan, karena saya bisa masuk sendirian. Jadi kita tidak mudah melawan kuasa iblis itu, godaan itu, gitu ya. Jadi Yesus berkata melawan dia hanya berkata no. Dan kita bisa melirik-lirik kan, kemarin kan bacaan jelas toh. Kalau matamu melihat wanita dan kau menginginkan, kau sudah berzina. Anda tahu, berarti apa? Di surga semuanya matanya buta. Dan gak ada tangan gitu ya. Cungkilah, potonglah. Artinya apa? Memang dengan namanya godaan, we just say no, enough. Cukup, tidak. Dan itu gak gampang. Kita tergoda untuk apa? Sedikitlah, cuma ngobrol kok, cuma jalan bareng kok, cuma makan siang bareng kok. Cuma, dari cuma itu, akhirnya cuma-cuma. Bapak Paus mengingatkan kita bahwa apa? Bahwa keluarga itu, beliau memberikan komentar tentang kitab Kejadian. Penolong yang sepadan itu berarti apa? Mengusir kegelisahan manusia. Manusia itu butuh apa? Teman, butuh orang yang mengerti, butuh orang yang memahami. Dan lihat, laki dan perempuan itu kalau punya masalah beda. Kalau perempuan punya masalah, cenderungnya ingin apa? Bicara, ngomong. Kalau laki-laki punya masalah, diam, menarik diri. Maka wanita, bapak-bapak, kalau ngomong terus istri Anda, dari pagi, siang, malam, syukur kepada Allah. Berarti istri Anda normal. Normal tapi harus banyak didoakan. Karena pasti ngomongnya yang sama terus. Yang sama suami coba. Pernah seorang bapak-bapak, kalau udah istrinya ngomong, gitu, istrinya pergi, dia langsung. Dia keluarkan semuanya, efek negatif dari kepala dia gitu ya. Jadi dilihat di sini bahwa semua harus saling apa? Mengisi kebutuhan. Nah, bahayanya di dunia sekarang, kebutuhan itu diisinya oleh apa? Hewan piaraan. Ibu-ibu lebih akrab dengan anjingnya. Dikelonin, diciumin, dielus-elus. Diajak ngomong, kayak orang bego banget kata saya itu. Dan suami tidak pernah dielus-elus. Maka suami bales. Dia ngelusin motornya, mobilnya gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya di dalam keluarga punya keasikannya masing-masing.
Dan di situ tidak kita temukan apa? Kebersamaan. Kita tidak bisa ketemukan lagi kepedulian. Kita tidak bisa temukan lagi suami istri. Kamu punya hidupmu, saya punya hidupku. Jangan saling mengganggu. Sudah, cukup. Lu gak ganggu gue gak ganggu lu. Yang penting kita gak cerai. What? That's not marriage life. Itu bukan perkawinan. Perkawinan itu effortful. Artinya apa? Memang harus penuh dengan usaha keras untuk mempertahankan. Nah, Bapak Paus berkata, kenapa si gereja begitu getol mengatakan keluarga harus bersatu, keluarga harus bersatu. Bahkan di beberapa keuskupan tahun ini adalah tahun keluarga. Kenapa? Karena sukacita yang dialami keluarga adalah sukacita gereja. Gereja itu akan tumbuh kalau keluarga-keluarganya rukun. Sekarang itu setan meruntuhkan manusia lewat apa? Keluarga. Hancurkan saja keluarga, pasti berantakan. Karena apa? Lihat, produk dari broken home adalah apa? Anak-anak yang tidak punya papa mama. Dan selalu membuat trouble. Selalu membuat masalah. Kalau tidak mampu dan didampingi untuk membereskan luka. Terluka. Jadi kalau keluarga terus diurusi oleh gereja, karena apa? Gereja bersedih kalau mendengar kasus-kasus perceraian. Kalau mendengar kasus-kasus apa? Tidak bisa dipertahankan. Pisah aja. Saya pernah memberkati rumah, kan di Jakarta gede-gede rumahnya. Apalagi di Alam Sutra gitu ya. Saya memberkati. Lalu pas berkata, Romo, kata ibunya, ini kamar saya. Oh ya, oke. Kamar saya, kata saya itu. Oh ya sudahlah, mungkin salah ngomong. Terus sebelahnya dia mengatakan, ini kamar suami saya. Dan tidak ada connecting door. Aneh banget gitu saya. Terus sebelahnya lagi, ini kamar pembantu Romo. Oh ya, dan ada connecting doornya. Gitu. Terus saya tanya, kenapa? Romo kalau malam tuh saya butuh apa-apa tinggal teriak aja. Asih, ambil. Asih, datang. Saya panggil istri saya, sampai meninggal pun tidak akan dibantu Romo gitu ya. Hei Bapak Ibu, hati-hati. Di dalam perkawinan sekarang, seringkali orang bersatu bukan karena merasakan kehangatan. Tetapi apa? Akhirnya, lu sibuk sendiri, gua sibuk sendiri, selesai kita. Kita punya dunianya masing-masing. Maka para ibu sekarang itu kan dunianya sedang ngetrennya tentang drama Korea. Ya toh, sampai semuanya hafal. Siapa coba Bu? Artis Korea yang paling terkenal di dunia. Nggak tahu. Ibu siapa? Bohong, pura-pura nggak tahu. Ini berdosa secara massal tuh seperti nggak tahu. Padahal kalau diselidiki di handphonenya dibahas itu namanya artis Korea. Artis Korea terkenal itu namanya Annyeonghaseyo. Anda masuk restoran Korea, Annyeonghaseyo gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau nonton drama Korea bisa sampai nangis-nangis, terharu. Kenapa sampai seperti itu? Karena suami gua kok nggak seganteng dia ya gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, memang mempertahankan sebuah hidup perkawinan sekali lagi adalah sebuah usaha yang tidak mudah. Apalagi setelah hidup bareng tadi, aslinya keluar semuanya. Maka ada seorang istri itu berkata, Romo, itu lampu ya udah lama putus. Saya tuh ngomong ke suami saya, Pak, lampu putus. Oh. Sebulan kemudian, Pak, lampu putus. Oh. Nanti. Setengah tahun kemudian, Pak, lampu putus. Yes. Akhirnya saya jengkel Romo. Saya ambil tangga, saya sendiri yang pasang lampu. Dan si bapak di bawah berkata, Mah, hati-hati.
Nanti saya jatuh, kamu jatuh, saya panggil Romo sakramen perminyakan, kata si bapaknya. Jadi bisa terjadi bahwa pasangan yang dulunya seperti ini setelah perkawinan berubah. Banyak terjadi. Dan ini kasus di dalam apa? Hubungan perkawinan. Bapak Paus mengatakan apa? Bagus banget loh. Keluarga itu jalan kekudusan. Hidup berkeluarga merupakan jalan sesungguhnya bagi pengudusan. Jadi memang Bapak Ibu, keluarga itu tempat kita dikuduskan. Dan menguduskan itu bukan berarti bahwa selalu harus berdoa bareng. Ini kekudusan. Ada suami istri karena saking kudusnya, begitu kudusnya, sebelum mengadakan hubungan suami istri, berdoa dahulu. Dan gak tanggung-tanggung berdoanya, rosario. Sampai suaminya berkata, mah, ayo pak, udah, gak nafsu gitu ya. Jadi pengudusan itu bukan berarti seperti itu. Pengudusan itu berarti apa? Ingat, jalan kekudusan itu selalu harus melalui penderitaan. Maka memang kelemahan pasangan itu hadir dalam hidup Anda untuk menguduskan Anda. Lihat. Untuk menguduskan Anda. Jadi di sini pertanyaannya tahan atau tidak? Kalau Anda bertahan dan bisa menikmati, Anda kudus. Anda kudus. Kalau Anda tidak tahan dan melarikan diri, berarti Anda jatuh di dalam apa? Di dalam pencobaan. Jadi memang sarana di dalam kehidupan perkawinan adalah pasangan yang mengasah kita, yang membentuk kita. Jangan pikir para pastor pun hidup di dalam biara ataupun para suster, kudus. Enggak, wedus mereka. Kita tuh di pastoran tidak bisa tinggal dengan pastor yang cocok. Fransiskan, Salib Suci, Projo pun sekarang menganut ketaatan. Uskup berkata, dengan ini kamu tinggal dengan ini. Nggak bisa. Bapak Uskup provinsial boleh nawar? Enggak. Terima. Dan kalau cocok, enak. Banyaknya tidak cocok. Apalagi komunitas laki-laki. Itu kan jarang ngomong toh. Saya pernah dengan teman imam saya naik mobil dari Cipanas sampai Gadok itu cuma berapa kilo, tapi macet jadi 4 jam berdua. Saya itu kan orangnya ngomong terus. Pastor yang satu tuh diemin. Terus saya tuh kan ngomong, pastor di sini tuh ya sepanjang jalan Cipanas ini ada sate kambing yang enak-enak loh pastor. Apa jawab dia? Oh. Lalu saya tidak mau putus asa. Dari Cipanas sampai Gandok itu ada orang yang ngejualan gemblong. Anda tahu gemblong? Gemblong itu semuanya ya di tepi jalan. Merek apa pak? Mereknya? Oh merek nggak tahu. Oh saya pikir punya saham di situ gitu. Mereknya Yanti, Bu Yanti. Dari awal sampai sana Yanti semuanya. Terus saya tuh ngomong, Romo, kita belikan gemblong cuma murah. Kita beli yuk dari si atas sampai bawah, sama nggak rasanya? Apa jawab Romo itu? Udah kenyang. Nggak jadi lagi. Terus saya masih mau ngajak ngomong. Kan di perjalanan itu kalau macet ada orang yang pakai baju-baju Power Ranger gitu. Seperti itu. Cari uang. Terus saya mengatakan orang-orang sekarang tuh kreatif ya cari duit. Mereka melakukan apapun supaya dapat duit. Lihat orang-orang ini. Apa jawaban dia? Iya. Sampai di bawah saya muntah darah saudara-saudara. Jadi memang lihat bahwa tidak ada komunitas ideal, tidak ada keluarga ideal. Anda pikir kalau pasangan suami istri yang ke gereja bareng-bareng pegangan tangan, salam damainya cipika-cipiki, menunjukkan mereka adalah keluarga yang warohmah gitu ya.
Belum tentu. Anda tidak tahu dalamnya. Ingat, semua keluarga itu pasti punya salib, punya penderitaan. Mari sekarang pikirkan salib dalam hidup perkawinan Anda. Siapa di sini yang duduk sebelah salib kehidupan Anda? Tidak perlu angkat tangan, tapi angkat kaki saja dari sini gitu ya. Jadi perhatikan bahwa memang kelemahan-kelemahan pasangan sekali lagi adalah cara Tuhan menguduskan kita. Bukan cara Tuhan untuk membuat kita menderita, enggak. Menguduskan kita. Karena kekudusan itu terletak pada apa? Kesetiaan dalam penderitaan.